Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yana Trizliza dengan NIM D2036007 dari kelas 4 PGSD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alasan saya memilih model pembelajaran, strategi penerapannya di kelas, serta tantangan yang saya hadapi dalam menyusun modul pembelajaran. Nah, saya menggunakan model pembelajaran yaitu Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan STEM, dan proyek yang akan dibuat yaitu kincir air. Materi yang saya gunakan yaitu mengubah bentuk energi. Oke, yang pertama, alasan memilih model pembelajaran Project Based Learning. Kenapa sih saya menggunakan gitu ya Project Based Learning? Karena Project Based Learning ini akan memberikan pengalaman bermakna bagi siswa sekolah dasar yang tidak hanya kita jelaskan materi, tapi kita membuat praktik untuk siswa tersebut. Nah, juga menerapkannya dengan proyek yaitu kincir air yang terbuat dari botol plastik. Nah, dengan pendekatan STEM juga atau sains, teknologi, teknik, dan matematika, secara langsung siswa akan berpikir kritis dan bekerja sama secara kelompok dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam setiap langkah-langkah di lembar kerja peserta didik yang telah diberikan oleh guru gitu. Dan juga strategi dalam pelaksanaan project based learning di kelas. Nah, dalam menerapkan project based learning, saya menyesuaikan strategi pembelajaran dengan sintaks dari model PJBL itu sendiri. Yang pertama seperti menentukan pertanyaan mendasar, apa sih bagaimana cara air itu bisa bergerak dengan menggunakan kincir air. Terus siswa juga diajak berdiskusi terhadap sebuah masalah yang telah ditampilkan dalam sebuah lembar LKPD. Terus siswa dituntut juga untuk mencari solusinya bagaimana mengatasi masalah yang ada gitu. Yang kedua, merancang proyek. Siswa diberikan instruksi oleh guru dan referensi untuk membuat kincir air dari botol plastik. Nah, dibebaskan bagaimana model yang akan mereka buat, apakah ada yang nanti kasih mata-mata, terus ada yang kasih pita, dan itu dibebaskan untuk merancang proyeknya. Yang ketiga, melaksanakan eksperimen. Nah, siswa akan bekerja sama dalam kelompoknya untuk merakit kincir air dan mengujinya nanti setelah selesai gitu. Menganalisis hasil. Nah, di sini siswa akan mengevaluasi apakah nanti kincir air itu berputar dengan baik. Terus kalau misal tidak, siswa akan mencari sebuah solusi. Bagaimana cara mengatasi agar si kincir air itu bisa berputar. Tuh. Nah, yang terakhir menyajikan sebuah hasil. Nah, ketika sudah selesai, siswa dan kelompok akan mempresentasikan proyek dan menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Nah, mereka juga akan memberikan perbandingan percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Gitu. Nah, yang ketiga, tantangan dalam menyusun modul dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu menyusun tujuan pembelajaran yang harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi saya akan melakukan analisis lebih dalam penyusunan capaian pembelajaran itu sendiri gitu. Terus juga menyesuaikan alur skema pembelajaran dengan lembar kerja peserta didik. Nah, itu lumayan menguras juga ya, yaitu tidak hanya berisi teori tapi juga panduan eksperimen yang sistematis agar siswa dapat mengikuti langkah-langkah proyek dengan jelas dan terarah.
Nah, dengan pendekatan proyek PJBL, saya berharap gitu pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan bermakna bagi siswa. Nah, melalui proyek kincir air ini, siswa tidak hanya belajar tentang sains, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan bekerja sama dengan tim. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.